ke jokinya ya. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke ranah bisnisnya. Ya, kita ulik tentang usahanya Kang Adi ini, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin bertanya Kang Adi, sempet nggak dari sekian banyak skripsi yang dibikin, disertasi atau segala macamnya, ada kejadian lucu nggak dari kegiatan seperti ini? Yang paling Pak Kang Adi ingat, yang paling Kang ini berkesan, atau ada yang lucu atau ada yang bahkan aneh gitu? Ada Kalau yang lucu tuh gini, banyaknya saya dulu kan jadi enumerator sekaligus jadi joki dan konsultan. Nah, ketika di lapangan itu saya disangka orang yang menulisnya, bukan tim konsultan atau tim asisten, kebanyakan begitu. Sehingga dulu saya dipanggil calon dokter itu, padahal saya belum. Itu kejadian yang lucu. Terus luar biasanya. dari banyakan itu, dari yang agak-agak katakanlah cukup, kalau bahasa sekarang itu membagongkan gitu ya, membagongkan itu ketika saya menulis disertasi jadi tim pewawancara itu ngejar-ngejar narasumber, tahu kan, tokoh-tokoh ya punya jabatan, dijanjiin hari ini jam sekian, karena ada karena ada kesibukan lain atau panggilan dari atasannya batal, sudah jauh-jauh. Bahkan saking dulu sempat ngejar ke Kuningan, orang itu mau kembali lagi ke Jakarta, dia naik kereta dari Kuningan ke Cirebon, saya kejar. Sudah Pak, saya wawancara di mobil saja dari Kuningan menuju stasiun Cirebon. Ya sudah, di sana wawancara sambil jalan gitu. Dia kembali ke Jakarta pakai ini, saya kembali pakai travel. Nah, kejadian lucu itu banyakannya katakanlah justru yang paling saya, kalau di pikiran sekarang itu apanya disebutnya, kalau dari dimensi spiritualitas itu ya mungkin ini kehendak Allah saja gitu, jalan Allah. Bayangkan, pandang saya jenuh-jenuhnya untuk ya jadi joki katakanlah di bidang ini, sempat beberapa kali mau pensiun, mau berhenti, selalu datang orang yang, Pak tolong bantu saya, aduh saya ini sudah ini. Ya kalau dari segi muatannya komersil bisnis itu sangat menjanjikan, tapi segi kesulitan dan batin tanggung jawab moral juga kadang-kadang ada juga pertentangan. Begini, dari segi hukum agama juga itu masih, ya nanti saya bukan kapasitasnya lah untuk menjudge ini karena bukan ahli fikih. Dari segi hukum negara memang diatur itu termasuk hak ciptanya gitu, perjanjian hak cipta dan lain-lain, itu mah nanti bahasannya lebih ke secara spesifik. Cuman begini, tanggung jawab moral itu ya katakanlah saya merasa kalau istilahnya mengaragap batin gitu ya, ketika mengerjakan karya orang, skripsi orang, tesis orang, disertasi orang, kadang-kadang saya berpikir begini, ketika si klien ini dibantu saya naskahnya buatin ataupun misalkan full sampai beres, ketika dia lulus, akankah dia bangga 100% dengan kelulusan dia, wisuda dia? Kan itu juga, saya juga gitu kan, mengurangi kebanggaan dia. Tapi ketika itu jadi sebuah dinegosiasikan, akhirnya ya kita bagaimana caranya, saya juga punya misi, si klien ini kita mindsetnya kita sadarkan, oke sekarang saya bantu, tapi nanti ya saya sekedar konsultan, bukan tukang ngebantuin secara full gitu. Jadi diarahkan, yuk bantu bila perlu. Kadang-kadang saya selalu mendorong mahasiswa S1, oke, sekarang saya bantu ya menuliskannya, tapi effort juga dengan membaca, dengan mengkritisi, dengan kita diskusi, supaya nanti ketika sidang itu bukan hanya membaca kisi-kisi dan ataupun formalitas, tapi nyampe. Jadi bangganya nggak terlalu hilang, mungkin 70%. Nah, saya nanti beralih jadi konsultan saja. Bahkan saya dorong, oke lanjut S2. S2-nya nanti melanjutkan pengembangannya dari sini, dari itu. Ini Pak Di, kita tutup untuk segmen yang seputar perjokian. Sebelum lanjut ke segmen nanti tentang apa usahanya Kang Adi, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Setelah panjang lebar tadi dijelaskan seperti ini, saya jadi berpikir ya, apakah pendidikan saat ini lebih terfokus ke nilai bukan ke proses belajar untuk saat ini? Ya jujur ya, kalau saya yang pernah saya alami dan saya lihat, mungkin sebagian besar fokus ke nilai.
dibanding substansi dan proses. Karena cenderung ketika Karena nilai IPK-nya gede, jadi maraknya nah jasa perjokian ini. jasa perjokiannya itu kan diantaranya salah satunya untuk bisa memenuhi nilai IPK kan, nilai kelulusan, atau kalau dari gelar makan ada cum laude, summa cum laude dan lain-lain lah. Bisa jadi itu adalah salah satu indikator atau salah satu sarana untuk mengukur keberhasilan dan nilai. Tetapi kadang-kadang ya itu yang hilang itu dari segi substansi proses. Kadang-kadang kampus atau dimanapun lembaga pendidikan melihatnya dari nilai sertifikat, jarang menilai dari bagaimana proses dia, effort dia untuk bisa berproses, bisa menghasilkan karya, penelitian dan lain-lain. Nah maka itu yang saya dorong, itu yang saya inginkan, itu rekan-rekan juga bisa kisah yang saya alami itu bisa jadi ibro, bisa jadi hikmah, inspirasi bahwa oh ini loh jalan yang saya tempuh. Pak Adi aja yang hanya lulusan SMK ternyata bisa sebetulnya membuat bukan hanya skripsi tapi Ya, disertasi segala macam itu ya. Ya luar biasa teman-teman. Kita rehat dulu, ngopi dulu sekarang. Pak Adi kopinya Siap, kopi. sponsori oleh kopi apa ini ya? Tuh teman-teman sekelumit tadi tentang jasa perjokian ya. Ini sebetulnya ini bukan rahasia lagi ya. Ini rahasia umum lah kasarnya, udah pada tahu, tapi kita akan masuk ke segmen kenapa sih dan apa sih perbedaannya atau diferensiasi antara jasa joki di tempat lain dengan jasa di Kang Adi, yang tadi ada gambaran sedikit bahwa sebenarnya Kang Adi itu sebetulnya punya beban moral ya untuk teman-teman yang 100% dalam tanda kutip menyerahkan atau meminta jasa untuk pembuatan secara penuh gitu. Nah kita akan bahas sekarang apa sih keinginan atau sisi lain atau nilai lain dari jasa pembuatan skripsi atau disertasi ini yang ada di Kang Adi ya. Nah Kang Adi, diawali dengan saya pengen tahu dulu nih, ini kan banyak teman-teman sempat kemarin juga sempat menghubungi saya untuk mencarikan jasa pembuatan skripsi gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang ingin sekali dibantu, karena yang tadi kata Pak Adi banyak teman-teman yang mengambil kelas karyawan yang karena kesibukan sebetulnya malas. Tadi yang dikatakan Pak Adi sebetulnya bukan malas, lebih ke nggak mau belajar. Ketika mereka mau kuliah sebetulnya itu sudah ada keinginan untuk belajar ya, cuman karena ya itu tadi waktu, terus dia tidak ada kesempatan untuk bisa mengerjakan gitu. Nah akhirnya banyak teman-teman terutama yang dari kelas karyawan ini untuk mencari jasa pembuatan karya ini. Nah saya pengen nanya sekarang, apa sih keinginan Pak Adi yang bisa membedakan dari yang tadi sempat tersirat ya teman-teman, apa yang membedakan jasa pembuatan skripsi di tempat lain dengan di Pak Kang Adi ini sendiri, yang lebih spesifiknya? Yang lebih spesifiknya sih banyak sih. Perbedaannya dulu. Kalau orang mungkin menggunakan frame atau skema bisnis, jual beli naskah dan lain-lain. Kalau saya dulu juga memang awalnya dari sana. Kalau sekarang lebih ke strategi fleksibilitas, nilai sosial, nilai lebihnya bukan hanya sekedar saya bantu membereskan naskah tesis atau skripsi saja, tetapi ada muatan-muatan nilai lebih yang saya bantu, bukan hanya sekedar jual beli naskah. Perbedaannya adalah saya satu fleksibel dari segi katakanlah fee atau jasa, karena saya sekarang dan beberapa tahun sebelumnya juga nggak murni bisnis ini pekerjaan, tetapi ada nilai sosial, nilai katakanlah mudah-mudahan nih saya melalui membantu skripsi, membantu disertasi ini juga saya ikut membangun mindset yang positif. Taruhlah katakanlah kalau jasa joki skripsi itu kalau dari ini kan gray area ya,
abu-abu gitu, hitam enggak putih enggak. Di satu sisi kita membantu menyediakan, satu sisi juga itu juga menyangkut katakanlah dalam tanda kutip kebohongan ya. Bohongan saya yang nuliskan pandang yang mengakui gitu kan, kalau sekedar menuliskan katakanlah ini poin-poinnya tolong tulisin karena saya sibuk gitu. Tapi kalau menyerahkan sepenuhnya memang ada gitu, tapi itu sifatnya subjektif dan di ranah hukum sendiri kan belum diatur secara detail. Ada kode etik kalau di kampus itu pasti etikanya bahwa si karya itu harus buatan sendiri dan lain-lain. Tapi ya kadangkala itu jadi sebuah fenomena yang banyak juga kampus yang menutup mata, yang kurang kritis terhadap itu dan seolah-olah dibiarkan. Nah yang membedakannya tadi satu fleksibilitas dari biaya. Kadang-kadang kalau dulu saya kalau nggak harga segitu, bayangkan panjangnya. Satu skripsi itu rata-rata di tahun 2008 sampai sekarang itu di 3 juta sampai 5 juta. Itu kan bisnis yang wah kan bayarannya dibanding dulu saya nulis naskah jual ke penerbit dibayar royalti berapa bulan sekali royalti dan jual putus pun di bawah pasar. Nah sekarang itu kan demand yang bagus, di saat butuh kita bisa menekan. Nah saya dulu memang sempat gitu, tapi ujung-ujung ke sini saya karena berpikirnya ini bukan bisnis murni, tetapi Allah menjuruskan saya untuk membantu dan salah satu jalan rezeki keluarga saya dari ngasistensi atau ngebantu atau ngejokiin skripsi tesis disertasi. Akhirnya saya coba kemas dengan nggak terlalu murni ini bisnis, tapi murni bantuan juga. Tapi saya bedakannya itu konteksnya, kalau kliennya itu mampu, kliennya itu dari segi keuangannya lumayan, ya saya pakai standar harga pasar. Kalau saya nggak pakai standar harga pasar di iklankan, ya saya juga ngebantai harga pasar juga gitu kan. Yang mencari nafkah di jalan ini juga banyak. Ya saya juga menghormati yang murni bisnis di bidang joki skripsi dan lain-lain. Tapi saya kecenderungan kan kalau katakanlah apalagi si mahasiswa itu yang memang dalam segi ekonominya pas-pasan, saya nggak terlalu terpatok harga. Bahkan kadang-kadang lucunya begini. Ada orang yang minta bantuannya atau jasalah dibantu saya skripsinya. Itu kayak nyicil motor. Bayar sebulan ini 500 sekian. Atau kadang-kala kalau saya nggak terlalu butuh uang, saya nggak tagih segimana ininya aja gitu kan. Karena sifat saya ada nilai sosial atau bukan bisnis. Yang kedua adalah skemanya yang membedakan adalah saya skema jangka panjang. Jangka panjangnya dan disesuaikan begini. Kalau Anda ke saya datang hanya sekedar minta bantuan buatin naskah, itu saja oke. Kalau ingin lebih, ingin mengembangkan ke yang lebih lagi, boleh hayu. Misalkan begini, ini saya sedang membuat skripsi, tapi saya punya niat ingin melanjutkan S2. Nah saya bantu untuk mengarahkan. Misalkan kalau penelitian S1-nya bidang yang dia geluti atau dia minati itu misalkan psikologi pendidikan, terus S2-nya nanti akan linear. Nah saya punya formula untuk mengarahkan supaya dia jadi expertise. Dasarnya misalkan di skripsi ini membahas psikologi pendidikan tentang A. Nah, di tesisnya nanti ya masih ada punya bahan dari sini, ada linearitasnya. Nah, nanti untuk S3-nya ya, nyambung juga. Jadi diharapkan dia expertise di bidang ini. Kalau bisa jadi dia jadi suatu spesialis lah, kalau dokter mas, spesialis tentang masalah ini di suatu rumpun keilmuan tertentu. Kalau tadi psikologi pendidikan dibebankan pengerjaannya seluruhnya ke Pak Adi, tapi ada keterlibatan dari Mas Adi sendiri. Itu salah satunya adalah ada keterlibatannya begini, karena banyak kan orang yang sudah saya bikinkan, sudah mah dibikinkan naskahnya, tapi tidak dibaca ketika nanti di sidang. Hancur gitu kan, nganggap enteng gitulah, ngalaworakeun. Nah itu yang paling berbahaya. Nah saya justru dirangsang bahwa ini oke, saya bikin, kalau bisa kita berdebat, kita katakanlah mengelaborasi, Kang ini saya nggak ngerti, tanyain. Nah justru itu bagus. Nah sekarang itu bayangkan berapa puluh mahasiswa S3 yang saya bantu dia lulus, dan saya seolah-olah saya yang lulus jadi dokter saya gitu. Karena apa? Prosesnya saya ikuti. Ya otomatis untuk bisa membuat suatu naskah itu kita harus tahu dong masalahnya apa, berarti harus membaca. Jadi saya dirangsang untuk membaca, berarti kita harus menganalisis lebih dalam. Kalau istilahnya kita mencari data, kita harus dapat datanya. Kalau
teorinya kita harus teorinya. Jadi gitu. Hmm. Jadi saya rangsang si klien ini untuk dia juga sama effort. Kita bukan sekedar jual beli naskah. Kalau joki ada saya pernah mengalami beberapa. Misalkan Pak Edo, ini saya mah sebetulnya mah pintar ngerti, tapi saya terjebak oleh bukan terjebak dalam artian terbatas waktu karena saya dinas kerjaan. Ini saya kasih poinnya ini tolong jadi ini. Nah itu murni bantuan katakanlah joki, jadi secara profesional itu masih dalam tahap wajar. Tapi ketika Kang, aduh bingung saya bikin skrip nih, serahkan sepenuhnya Kang ini sekian gitu, itu kan murni. Kalau dia baca, kalau dia mempelajari itu jadi sebuah nilai. Tapi kalau tidak, karena ketika saya apalagi S3-nya disertasi itu kan inventory, menemukan suatu, menemukan model, misalkan menemukan suatu novelty kebaruan dari penelitian sebelumnya, otomatis kita juga kan harus berpikir, menggali dan menemukan apa sih yang baru dari penelitian ini, yang lebih kritis otomatis kan kita harus bagaimana untuk memikirkan ini, misalkan membuat sebuah model, menemukan teori baru atau membantai teori orang lain kan berpikirnya bukan 1 jam 2 jam 2 jam apa kayak ketika sudah bisa menemukan, itulah kebanggaannya. Ketika si Promopendus itu lulus cum laude, wah luar biasa kebanggaannya. Ada kebanggaan karena betul effortnya yang saya keluarkan seolah-olah saya yang kuliahnya. Ini ada yang lucu, ini ada dari teman-teman nih yang langsung nge-WA saya karena ini cukup menarik ya teman-teman ya. Ada yang menganalogikan bahwa joki ini ibarat kita membeli SIM tanpa pernah belajar menyetir katanya. Betul. Menurut Kang Adi ini seperti apa nih? Nah, ya itu tergantung kita perspektif di mana kita punya bukti kelulusan tapi tidak pernah punya keterampilan katanya. Ya. Nah itu yang tadi dikaitkan juga dengan saya tanyakan. Ketika si mahasiswa itu lulus, akan gak dia 100% bangga? Kan itu. Ketika punya SIM, punya kelulus, itu mungkin perspektif dari analogi berbeda. Tetapi ya katakanlah tergantung nurani atau tergantung secara etis, apakah saya pantas bangga dengan